pernah terlibat duel dengan seseorang, dan ketika duel itu orang tersebut kalah. Pedangnya sudah jatuh, tamengnya sudah jatuh, dia sudah di bawah. Zaid itu sudah di atasnya. Riya itu apa sih? Riya itu adalah satu hal yang kita ingin dapatkan dari pujian manusia. Kita ingin mendapatkan pujian manusia di balik setiap perkataan dan ibadah yang kita lakukan. Itu riya. Ya. Riya ini termasuk salah satu syirik kecil, tidak sampai syirik besar. Tapi walaupun syirik kecil, dia termasuk kesyirikan. Dan termasuk sesuatu yang susah dideteksi dan tidak bisa dideteksi walaupun dengan MRI sekalipun. Itu penyakit riya. Makanya Rasulullah SAW itu sampai mengibaratkan riya itu apa? Sebagaimana semut hitam di atas batu yang hitam di tengah kegelapan malam. Nah itu. Dan ternyata hati kita ini, hati manusia itu hati yang, Masya Allah ya, hati kita ini kayak gelas-gelas kaca. Yang mana sangat rentan sekali untuk melakukan riya di balik setiap ibadah yang kita lakukan. Ya Allah ya Rabb, kalaulah manusia itu tahu betapa cepatnya dia dilupakan setelah dia meninggal dunia, maka sesungguhnya dia tidak akan pernah mati-matian untuk mengejar simpati dan pujian manusia. Tapi itulah syaitan. Riya ini perkara Masya Allah ya, riya ini perkara yang menghancurkan ibadah yang kita lakukan ketika sudah terselip dengan masalah riya ini. Karena Allah itu kalau mendapati seorang hamba sudah melakukan sesuatu, kok dia niatkan untuk makhluk, dia ingin mendapatkan pujian teman, mendapatkan pujian circle-nya, mendapatkan pujian sahabatnya. Pada saat itu Allah tidak berkenan untuk menerima amal tersebut. Pada saat itu pula malaikat raqib pun tidak akan pernah mencatat amal itu. Dan itulah riya. Dan saking lembutnya dan halusnya masalah riya itu, kadang-kadang kita yang melakukan riya itu pun kadang-kadang juga nggak sadar kalau apa yang kita lakukan itu telah riya. Bahkan kalau orang sudah terbiasa riya untuk terus mengejar pujian manusia, saking seringnya dia mengejar pujian manusia, sampai hatinya betul-betul kapalan, tidak lagi bisa membedakan mana yang ikhlas dan mana yang riya, karena semuanya sudah diniatkan untuk manusia. Dan Allah itu paling tidak suka kalau ridhonya itu disamakan dengan ridhonya makhluk. Makanya kalau ada orang kok di dalam hidupnya ketika dia beribadah, dia niatkan untuk mencari pujian manusia, kelak ketika dikumpulkan dia di padang mahsyar dalam pengadilan Allah yang detail, maka Allah akan berkata, pergilah sama fulan yang kamu itu ingin mendapatkan pujiannya. Allah akan berkata, pergilah kamu kepada fulan yang dulunya kamu ingin mendapatkan pujiannya. Pergilah kamu sama fulan yang dulunya kamu itu ingin cari-cari ridhonya. Apa yang kalian dapatkan dari fulan-fulan itu? Dan tidak ada apapun balasan yang didapatkan kecuali adalah kerugian dan penyesalan. Makanya riya ini, ya Allah, kalau sudah bahas riya itu bahas sesuatu yang berat. Yang mana itulah yang berpotensi merusak amal ibadah kita. Makanya kalau amal ibadah kita itu sudah ditunggangi dengan riya, sedekah walaupun nilainya 200 juta, kalau sudah ada riyanya pun tidak ada harganya di sisi Allah. Karena yang nyampe kepada Allah bukan 200 jutanya, tapi yang nyampe kepada Allah itu keikhlasan hati ketika bersedekah. Makanya riya itu, kalau ditanya riya itu apa sih Ustadz? Memperlihatkan amal ibadah supaya mendapatkan pujian dan kesan yang baik di hati dan mata manusia. Itulah riya. Bukan berarti orang yang memperlihatkan ibadah itu semuanya langsung disebut riya. Enggak. Yang disebut riya itu memperlihatkan ibadah dengan tujuan supaya mendapatkan simpati dan ridho manusia. Itulah riya. Kalau ada orang yang memperlihatkan ibadah dia supaya menjadi contoh, nah tidak bisa disebut riya. Tapi ingat, yang tahu niat itu hanyalah dia dengan Allah. Makanya kadang-kadang kita harus tahu ini, riya itu sebenarnya itu sifatnya kayak apa sih Ustaz? Kalau kita sudah mulai menyadari, tadi sudah mendiagnosa cinta dunia dengan sifat-sifatnya, sekarang mari kita diagnosa, saya ini riya atau enggak sih?
Dan kalau kita ingin mendiagnosa diri kita, saya ini riya atau tidak, bukan untuk nilai orang lain ya. Maaf ya Bapak dan Ibu dokter, jangan pernah memvonis orang itu riya. Kenapa? Karena saya serta antum, Bapak dan Ibu, tidak pernah menjadi Nabi dan Rasul untuk memvonis hatinya orang lain ikhlas dan tidak ikhlas. Dan itu sesuatu yang tidak diperbolehkan. Makanya inilah yang menjadikan akhirnya kita memahami salah memaklumi lebih baik daripada salah memvonis. Sebelum saya sampaikan sifatnya riya itu apa, saya ingin memastikan jangan suka memvonis hatinya orang ikhlas atau tidak ikhlas, karena itu merupakan sesuatu yang berlawanan dengan sunnah yang disampaikan oleh Rasulullah. Kalaupun ada manusia yang paling berhak menilai hati manusia, itu pun Rasulullah. Tapi Rasulullah pun tidak pernah menilai hatinya manusia. Rasulullah tidak pernah menilai hati para sahabat. Kadang-kadang hari ini tuh banyak di antara kita sudah ngaji atau kita sudah merasa ustadz. Sering sekali kita ngelihat postingan lalu kita mengatakan riya ini. Jangan begitu. Karena sesungguhnya ketika engkau memvonis, pada saat itu kamu akan ditunggu oleh Allah untuk membuktikan vonismu itu benar atau salah. Dan kalau salah, akibatnya fatal. Dia bisa meminta pahalamu nanti di hadapan Allah atas apa yang kita tudingkan ketika apa yang kita tudingkan itu salah. Jangan suka memvonis orang itu riya atau tidak riya. Ya. Dan ini teguran untuk ustadz siapapun, untuk saya, untuk kita. Kalau masih ada suka yang kemudian melihat seseorang, terus kemudian tiba-tiba dia foto di depan Ka'bah, langsung kita, riya. Umroh kayak gitu aja di depan Ka'bah aja foto. Belum tentu orang yang foto itu riak di depan Ka'bah. Bisa jadi dia foto di depan Ka'bah itu karena dia pengen ngasih tahu teman-temannya yang selama ini pelesiran ke Eropa tapi tidak pernah umrah dan tidak pernah haji. Bisa jadi. Ada orang majelis taklim kemudian dia akhirnya ngefoto ustadznya lalu nulis nikmatnya duduk di majelis ilmu. Lalu kita melihat statusnya lalu berkata, "Alah ini tuh nggak ikhlas ini." Belum tentu, bisa jadi dia foto itu dia pingin memberitahu ke teman-temannya yang masih sering datang ke konser-konser yang dangdut, kalian itu jangan hanya datang ke situ nih, datang ke sini tuh tenang hati kita. Kita nggak pernah tahu. Ahlus sunnah wal jamaah tidak pernah mengkondisikan pemeluk, tidak pernah mengkondisikan seorang muslim untuk memvonis hatinya orang lain ketika dia berkata dan berbuat, kecuali kita husnudzon bahwasanya apa yang dia lakukan karena Allah, dan biarlah Allah yang menilai kondisi hatinya dan bukan kita selaku manusia. Saya datangkan dalil bagaimana kita itu tidak boleh menghukumi hatinya orang. Ya. Ini penting saya sampaikan supaya nanti kita jangan sampai setelah kita belajar riya lalu kita gampang nanti memvonis ini orang riya, ini orang riya, ini orang riya, kan kadang-kadang begitu. Kadang-kadang kalau ada pengumuman bantuan di masjid, Mustafa 50 juta, kita langsung berkomentar, Mustafa riya. Abdullah 30 juta, alah sama Abdullah riya. Hambanya Allah 50 ribu, itu ikhlas tuh, itu saya, jangan gitu. Kadang-kadang kita ini kalau sudah ngaji sering sekali gampang nilai orang lain. Sering sekali kita nilai orang ini tidak ikhlas, ustadz ini tidak ikhlas, ustadz ini tidak ikhlas, orang ini tidak ikhlas. Jangan gitu. Kamu belajar ikhlas itu bukan untuk memvonis orang, tapi kita belajar ikhlas itu untuk memvonis hati kita. Saya datangkan dalil untuk menunjukkan bahwasanya vonis itu perkara yang tidak disukai oleh Rasulullah SAW. Terutama ketika vonis sudah berkaitan tentang hati. Usamah bin Zaid. Ya, Usamah bin Zaid itu salah satu di antara sahabat kesayangan Rasulullah. Pernah terlibat duel dengan seseorang. Dan ketika duel itu orang tersebut kalah. Pedangnya sudah jatuh, tamengnya sudah jatuh, dia sudah di bawah. Zaid itu sudah di atasnya. Ya, Usamah bin Zaid sudah di atasnya. Tinggal mengayunkan pedang, terbunuh orang tersebut. Ketika orang itu sudah terjatuh, Usamah mau mengayunkan pedang, pada saat itulah orang tersebut lalu bersyahadat. Sebelum Usamah itu mengayunkan pedangnya, dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Orang yang sudah bersyahadat itu terjaga dan terlindungi darahnya. Usamah sempat berhenti, tapi kemudian tetap dilayangkan itu pedangnya dan terbunuhlah orang tersebut, baru saja dia bersyahadat.
Ketika selesai peperangan, kabar ini sampai kepada Rasulullah. Rasulullah memanggil Usamah dan mengadili Usamah. Ya Usamah, lima qataltal liman yashhadu alla ilaha illallah. Kenapa kamu bunuh orang yang sudah bersaksi bahwasanya tidak ada ilah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusannya? Ya Rasulullah, sesungguhnya dia itu syahadatnya itu hanya tipu muslihatnya Nabi. Dia syahadat itu ketika sudah kalah, sudah terperosok, sudah jatuh, pedang saya sudah di atas tubuhnya, tinggal saya ayunkan. Kalau niatnya betul-betul pengen masuk Islam, seharusnya sebelum duel dia sudah masuk Islam. Perkataan Usamah, jawaban itu sangat masuk akal. Tapi lihat Rasulullah ketika mengadili Usamah. Apakah Rasulullah itu membenarkan Usamah? Tidak. Rasulullah lalu berkata dengan satu perkataan yang tidak mampu ditepis oleh Usamah. Atasyukka sadrahu. Wahai Usamah, apakah kamu membedah dadanya sampai kamu tahu bahwasanya apa yang dia perbuat itu adalah karena tipu muslihat? Kamu yakin itu yang dikatakan hatinya itu kayak semacam itu? Ketika Nabi Muhammad menyebut kata atasyukka sadrahu, Usamah terdiam dan tidak mampu menjawab. Akhirnya Rasulullah akhirnya memberikan hukuman kepada Usamah membayar diat 100 ekor onta kepada keluarga terbunuh tersebut. Itu dalil bahwasanya nahkumu bidawahiriha. Kalau melihat orang itu hukumi dohirnya. Adapun hatinya serahkan sama Allah. Bukan kita yang ngurusin. Ya, ini teguran untuk ustadz kayak saya dan yang lainnya. Teguran orang yang ngaji, yang kadang-kadang suka berkomentar sama temennya yang belum ngaji ketika posting ini. Sudah bawa kepada husnudon ketika melihat itu.